Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang konsep etika dan estetika Islami dalam pengembangan budaya dan saintek. Perkembangan budaya dan saintek tidak dapat dipungkiri terjadi begitu pesat dan signifikan. Dalam era di mana kecanggihan teknologi membuat informasi sangat mudah terjalin dan terbentuk, menjadikan budaya selalu berkembang dan saintek semakin menjadi luas. Dengan begitu pula di antara budaya dan saintek sebenarnya juga dapat saling mempengaruhi. Oleh karena itu, peran Islam seharusnya sangat dibutuhkan dalam perkembangan ini. Karena pada dasarnya keilmuan harus terus berkembang dan perkembangannya diharapkan akan ke arah yang benar. Dalam akhlak Islam tentunya tidak hanya sekedar berbicara tentang perbuatan baik, sejatinya konsep akhlak Islam masih banyak berhubungan dengan konsep lainnya. Selain itu, keilmuan juga membutuhkan akhlak karena dalam ilmu sendiri terdapat keterikatan akan sebuah nilai teologis. Oleh karena itu, agar ilmu tidak menyimpang dari nilai tersebut, konsep akhlak dibutuhkan. Makna akhlak dalam Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluqun, yang jamaknya akhlak, yang memiliki arti sayyi'atun, tabi'atun, atau adatun, yang artinya karakter, tabiat, atau adat kebiasaan. Dalam ensiklopedia Islam, akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang darinya lahir satu perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Akhlak secara etimologi adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu. Oleh karena itulah tidak salah satu para ahli bahasa mengartikan akhlak dengan istilah watak, tabiat, kebiasaan, perangai, dan aturan. Para ulama ilmu akhlak merumuskan definisinya dengan sebagai berikut. Menurut Al-Ghazali mengatakan, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Sedangkan menurut Ahmad Amin, akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk segala sesuatu yang kehendak yang terbiasa dilakukan. Definisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi dan darinya kita dapat melihat 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu: pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak yang adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Itu berarti bahwa saat melakukan perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan normal atau sadar dan tidak dibuat-buat. Yang ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Yang kelima, sejalannya dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak, khususnya akhlak baik, adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata Allah, bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian. Menurut Ibu Miskawai mengatakan, akhlak adalah keadaan jiwa seorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Menurut Ahmad Amin, akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk segala sesuatu yang berkehendak yang Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah yang bisa diteladani oleh seluruh umat manusia, yang memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama al-amin, yang berarti dapat dipercaya. Yang kedua yaitu siddiq, yang berarti jujur.
Yang ketiga itu amanah, berarti bertanggung jawab dan tidak khianat. Yang keempat itu tabligh, yang artinya menyampaikan. Itulah dari keempat sifat Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ikuti dan kita teladani. C. Akhlak sebagai penggerak budaya. Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Hasil akal, budi, rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal menjadi sebuah peradaban. Karena Rasulullah orang Arab, dalam kajian budaya sudah barang tentu apa yang ditampilkan dalam perilaku kehidupannya terdapat nilai-nilai budaya Arab. Bagi orang awam, sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya Arab. Bahkan menyamakan antara perilaku yang ditampilkan budaya Arab semuanya mencerminkan ajaran Islam. Sejumlah suku Arab pada masa jahiliyah menetapkan suatu aturan bagi jemaah haji yang baru pertama kali pergi haji, yaitu menanggalkan seluruh pakaian yang mereka kenakan. Namun aturan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Sedangkan untuk orang-orang yang berasal dari kelas menengah atas diperbolehkan mengenakan pakaian meski mereka juga baru pertama kali melakukan ibadah haji. Setelah prosesi haji selesai, para jamaah pun menyembelih hewan kurban. Sayangnya, bangsa Arab jahiliyah menyembelih hewan kurban sebagai persembahan untuk berhala-berhala mereka. Selain itu, darah hewan kurban mereka pakai untuk melumuri Ka'bah sebagai bentuk pendekatan kepada Tuhan. Kebudayaan terkait dengan perubahan kemasyarakatan dalam masalah ibadah haji dan kurban yang dilakukan bangsa Arab pra-Islam tidak sesuai dengan akhlak karimah atau akhlak terpuji. Pada posisi ini, muncullah akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana seharusnya ibadah haji itu dilakukan dengan pendekatan agama, yaitu Islam. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Agama sebagai nilai ketaatan tidak membedakan posisi seseorang dalam kelas apapun. Semua sama dan punya hak yang sama untuk menjalankan ritual ibadah haji dan menyembelih binatang kurban. Tidaklah sampai darah dan daging binatang itu kepada Allah, akan tetapi yang sampai adalah takwa kamu. Bukan dengan melumuri Ka'bah dengan darah binatang sembelihan. Dalam konteks ini, persinggungan antara agama dengan budaya menjadi tidak terelakkan. Suatu kebudayaan bisa bergerak ke arah yang lebih baik atau maslahat, dan atau bergerak ke arah yang lebih buruk atau mafsadat. Akhlak sebagai penggerak kebudayaan dimaksudkan bagaimana kebudayaan itu menuju kepada kemaslahatan yang lebih baik. Dalam pandangan Islam, kebudayaan itu adanya jiwa yang tidak lain adalah wahyu atau Al-Quran. Ketika ajaran wahyu diimplementasikan dalam kehidupan, jadilah budaya yang progresif. Dan sebaliknya, jika jiwa kebudayaan itu bukan wahyu Allah, maka kebudayaan cenderung bergerak ke arah yang merusak atau destruktif. Dan diutusnya Rasulullah sebagai penyempurna akhlak terpuji atau mahmudah, maka perbuatan tercela atau mazmumah yang selama ini sebagai budaya Arab pra-Islam berubah menuju akhlak yang progresif yang berkemajuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akhlak sebagai penggerak budaya dari budaya destruktif menjadi budaya yang berkemajuan. D. Rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia. Manusia selalu hidup di dalam ruang kebudayaan yang ia ciptakan sendiri. Pada awalnya, manusia melahirkan kebudayaan dan selanjutnya kebudayaan melahirkan manusia yang berbudaya. Rasul telah mencontohkan cara melakukan akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi. Ada 3 mekanisme yang dilakukan beliau. Pertama, menerima dan melestarikan tradisi yang dianggap baik. Kedua, menerima dan memodifikasi tradisi yang secara substansi sudah baik. Dan yang ketiga, menolak tradisi yang dianggap melanggengkan nilai moralitas. Dengan demikian, Islam tidaklah datang untuk menghancurkan kebudayaan. Akan tetapi, Islam menginginkan agar umat manusia terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa mudarat dalam kehidupan. Lalu terjadilah revolusi kebudayaan.
Revolusi kebudayaan terjadi karena iptek telah mengantarkan manusia kepada kemajuan yang luar biasa. Kemajuan melahirkan kehidupan modern dan kemodernan menjadi ciri khas masyarakat maju. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban barat. Sekiranya pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi perlu dikaji. Menurut Al-Faruqi, kunci sukses dalam dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa berilmu tanpa iman adalah rapuh dan beriman tanpa ilmu adalah buta. Yang pada intinya beriman dan berilmu adalah elemen penting yang harus dimiliki seseorang dalam hidup. Karena di era modern saat ini yang menjadi andalan bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang berbudaya, unggul, dan produktif adalah dengan mensinergikan ilmu pengetahuan dan agama secara positif. Konsep seni estetika Islami. Estetika dalam Islam merupakan proses dari bentuk-bentuk yang sunnah menuju hakikat segala bentuk, dari mana manusia berasal. Keindahan dalam Islam terkait dengan cinta Tuhan kepada ciptaannya. Jika mengenai konsep, maka belum ada konsep yang baku dalam estetika Islam. Tetapi dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa estetika Islami itu ada dan berperan penting dalam seni dan Islam. Adapun beberapa pendapat atau pandangan para ahli dalam estetika Islami. Yang pertama, estetika menurut pandangan Said Hussein Nasir mengistilahkan kemampuan berbahasa atas serapan pengalaman mistik itu sebagai tradisi seni suci yang memandang realitas-realitas tertinggi itu sebagai kemutlakan, ketakterbatasan, dan kesempurnaan. Yang kedua, filosofi estetika menurut Al-Ghazali, yaitu keindahan merupakan landasan dari seni. Berdasarkan pernyataan itu, Al-Ghazali membagi keindahan menjadi beberapa tingkat, yaitu keindahan interawi dan nasani atau sensual, yang juga disebut keindahan lahir, keindahan imajinatif dan emotif, keindahan akliyah atau rasional, keindahan ruhaniyah atau irfani, dan keindahan ilahiyah atau transendental. Yang ketiga, pendapat Nurholis Majid, yaitu ia membedakan antara keberagaman simbolik dan keberagaman substansial. Ia juga menentang keras terhadap simbolisme yang berlebihan dalam keberagaman, walaupun dia juga tidak menegaskan pentingnya simbolisme. Tanpa simbol, orang tidak mungkin bisa mencapai yang ilahi. Ini menjelaskan bahwa suatu keberagaman juga bisa dinilai sebagai seni estetika, terutama keberagaman simbol. Dari beberapa pendapat dan pandangan para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa konsep seni estetik Islami adalah sesuatu yang sempurna yang membuat terkagum atas hasil karya atau sesuatu yang ada di muka bumi ini. Seni Islam bisa dipahami dan dirasakan melalui ekspresi agama. Contohnya seperti bangunan masjid yang dibuat seindah mungkin agar orang yang beribadah di dalamnya merasa nyaman dan membuat terkagum akan keesaan Allah. Dalam penciptaan karya seni digolongkan sebagai kegiatan intelektual yang berhubungan dengan hikmah dan maghfirah. Keindahan Islam terdapat 3, yaitu bentuk kesolehan, akhlak mulia, dan keimanan. Para ahli sufi membagi keindahan menjadi 2, yaitu keindahan yang bersifat jawahir atau fenomena, dan keindahan yang bersifat perennial atau sejati. Keindahan yang sejati ada pada Allah, dan keindahan fenomena adalah yang wujud dan nampak. Para ulama menjelaskan keindahan itu wujudnya terrefleksi dari akhlakul karimah, dan secara batiniah ada sikap wisdom atau kearifan. Local wisdom adalah ekspresi dari keindahan yang tercermin dalam aturan norma, moral, etik yang ada di suatu masyarakat. Hasil yang diciptakan dari seni Islam ini dibentuk oleh karakteristik tertentu, di antaranya adalah estetika dan kreativitas. Jadi, konsep seni estetika Islami yang sesungguhnya adalah sesuatu hal yang positif
yang dapat membuat seseorang terkagum dan bersyukur atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang ia lihat dan dapat dinikmati keindahannya. Peran seni dalam mengembangkan harmoni. Peran seni saat ini telah banyak. Salah satunya adalah seni digunakan sebagai media dakwah yang tujuannya untuk menyiarkan ajaran Islam. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya agar saling mengasihi, menyayangi, rukun, damai, dan hidup harmonis. Karakteristik setiap orang pasti berbeda-beda, dan itu terkadang membuat seseorang mengalami konflik karena adanya perbedaan itu. Perbedaan wajar dalam kehidupan seperti berbeda budaya, ras, dan suku, tetapi itu bukan penghalang untuk masyarakat hidup harmonis. Dalam menyikapi perbedaan, kita harus saling bertoleransi. Dalam menyikapinya dengan baik karena perbedaan itu sebenarnya indah. Perbedaan di sini justru dianggap sebagai seni dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi, sebelum menjalin hubungan dengan orang lain, lebih baiknya jika kita selalu berhubungan baik dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Karena Allah lah Sang Pencipta segala yang ada di dunia ini. Lalu yang kedua adalah hubungan baik dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri, baiknya kita mengontrol diri dengan selalu berperilaku baik, sabar, ikhlas, menerima, memahami akan diri sendiri. Ini sangat penting karena jika tidak bisa memahami diri sendiri, bagaimana bisa kita memahami orang lain? Baru setelah keduanya kita pahami, kita dapat berhubungan baik dengan orang lain. Karena sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Mengimplementasikan seni bagi sesama manusia juga merupakan media untuk menghubungkan sikap atau suasana yang harmonis. Beberapa manfaat dari peran seni untuk mengembangkan sikap atau suasana yang harmonis yaitu: pertama, seni bermanfaat untuk dapat saling menghargai perbedaan dan kesadaran multikultural. Yang kedua, estetika sebagai penumbuh rasa cinta kepada penciptanya. Yang ketiga, seni sebagai ekspresi seorang yang dituangkan dalam sebuah karya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.